pacaran adalah sesuatu yang tidak punya dasarnya dalam Islam. Ditunda seperti apa? Diputuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andri Prayitno. Saya sebagai takmir Masjid Kampus UGM. Hari-harian saya habis di sana, dan saya juga bekerja sebagai kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Munawwarah Sleman. Mungkin langsung saja Pak, langsung ke pertanyaan mengenai materi kami, yaitu pacaran. Dan pertanyaan yang pertama mengenai definisi dari pacaran itu sendiri Pak. Ya. Menurut Bapak, pacaran itu apa? Oke. Baik, sejatinya kita ini manusia, terutama kita sebagai seorang muslim, itu punya panduan yang jelas dalam bermuamalah. Salah satunya adalah berhubungan dengan manusia. Nah, yang ingin kita bahas ini adalah mengenai pacaran. Pacaran ini kan salah satu hubungan kita sesama manusia, terutama yang kita pahami pacaran itu adalah hubungan antara dua insan, dua manusia, antara laki-laki dan perempuan. Nah, agama kita untuk Islam itu mengajarkan konsep yang jelas dalam kehidupan secara menyeluruh. Salah satunya adalah mengenai aturan-aturan yang ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pacaran ini yang kita lihat zaman sekarang, ya, itu sudah sangat di luar batas, karena Islam mengatur pacaran itu sendiri. Tidak ada aturan dalam Islam, itu tidak ada mengenai pacaran, karena pacaran yang kita lihat sekarang, bahkan para anak-anak muda sudah berani menunjukkan hubungan intimnya, berpelukan di tengah umum, bahkan mohon maaf sampai berani berciuman di tengah umum. Ini kan hal-hal yang sangat merusak. Jadi dalam Islam itu tidak ada namanya konsep pacaran. Pacaran itu dilarang di dalam Islam. Namun kalau ada kita terus sebagai manusia, sebagai seorang yang diciptakan membutuhkan pasang-pasangan, ya sudah fitrahnya laki-laki suka kepada perempuan, tapi tidak dengan pacaran, ya. Bisa kalau bahasa anak sekarang dengan ta'aruf, perkenalan. Nah, perkenalan ini mungkin dibolehkan, perkenalan ini dibolehkan asalkan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan, pacaran pada umumnya. Tidak sulit-sulit untuk menyebutkan pacaran yang kita definisikan saat ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sering berdua-duaan, karena sudah ada hadisnya, berdua antara laki-laki dan perempuan, yang ketiganya sudah barang tentu setan. Nah, di sanalah setan berhasil membujuk antara pemuda dan pemudi dengan tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, ya. Terjadilah yang kita lihat saat ini. Pacaran anak-anak sekarang itu sudah sangat luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah lumrah di tengah-tengah kita, dan itu dilarang oleh Islam. Kalau dari apa ya, kan anak muda kan biasanya perasaan cinta kan lumrah ya Pak. Iya. Nah, itu kalau Islam supaya apa ya, Islam memandangnya seperti apa Pak? Iya. Harus diapakan supaya tidak sampai berpacaran? Iya. Banyak hal yang harus kita lakukan agar generasi kita ini tidak pacaran, ya, terutama di bidang pendidikan, ya. Pendidikan itu selalu saya sampaikan sebagai kepala sekolah, sebagai guru kepada orang tua, pendidikan yang pertama kali untuk anak itu adalah di rumah. Pendidikan itu sebagai madrasatul ula, pendidikan yang pertama kali dalam keluarga untuk anak-anak kita itu adalah pendidikan dari rumah. Salah satunya pacaran ini harus diajarkan oleh orang tuanya, diberikan edukasi oleh orang tua. Kalau pacaran itu banyak hal negatifnya. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, orang tua harus tegas terhadap anak-anaknya. Karena apa? Karena pacaran itu memang dalam pandangan saya belum ada sisi positifnya.
kalau melihat generasi sekarang berpacaran. Jadi tegas saya menyampaikan kalau masalah pacaran ini memang pendidikan yang pertama adalah dari keluarga, dan yang kedua bagaimana keluarga memilih sekolah agar anak ini tetap terjaga, baik itu terjaga hatinya maupun terjaga lingkungannya maupun terjaga pada pergaulannya. Jadi yang sangat meyakinkan dan menjamin anak itu tidak pacaran adalah keluarganya sendiri. Itu yang pertama kali. Yang kedua, edukasi di sekolah. Pilihlah, kalau saya menyarankan, sekolah-sekolah yang memang memberi batas ruang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kalau kita tahu pendidikan di Indonesia khas pesantren, ya. Pesantren itu salah satu, ya, ikhtiar kita sebagai orang tua agar anak kita tidak terjerumus dalam pacaran itu sendiri. Hubungan yang melanggar hukum-hukum Allah itu tadi. Begitu, Mas. Kemudian untuk kan akhir-akhir ini kita tahu kalau pacaran kan seperti menjadi tren di Indonesia. Nah, itu kalau menurut Bapak sejak kapan ini trennya itu muncul? Kalau bicara tentang sejarah pacaran, ya, secara detail dari mana asal usul pacaran ini, saya sepanjang pembacaan saya belum mendapatkan sejarah pacaran ini. Sehingga yang saya ketahui, ya, pacaran ini dari bapak kita pun sudah ada bahasa pacaran, tapi memang belum viral kayak sekarang. Ya, kalau nggak anak-anak kalau nggak pacaran nggak keren, anak-anak kalau nggak pacaran nggak gaul, anak-anak kalau nggak pacaran nggak laku, kayak gitu. Anak kalau nggak pacaran culun, kayak gitu kan, kurang teman, kurang ganteng, kayak gitu. Jadi standarnya kalau anak pacaran itulah anak yang keren. Nah, itulah trending anak-anak sekarang yang menyebabkan anak-anak ini harus dituntut untuk pacaran. Sehingga ini menurut saya virus yang tidak bagus untuk generasi ke depan kita. Menurut Bapak, teknologi itu menyebabkan pacaran juga nggak, Pak? Karena media sosial, kemudian teknologi komunikasi. Justru pesatnya perkembangan teknologi saat ini itu yang menyebabkan anak-anak semakin liar. Anak-anak SD tidak sedikit kalau kita searching di Google, ya, sudah ngerti berhubungan. Tidak sedikit juga yang berani melakukan hal-hal yang seharusnya di luar nalar kita. Dan ini salah satu dampak negatif yang selalu saya sampaikan kepada orang tua untuk mendampingi anak dalam penggunaan handphone, ya. Sehingga handphone ini benar-benar faktor anak kita itu tersebar virus negatif. Salah satunya pacaran. Karena di dalam handphone tidak bisa dikontrol. Ketika buka TikTok, mohon maaf, ya, yang kita mungkin follow yang gitu tidak konten-konten yang negatif, tapi tiba-tiba keluar iklan. Makanya tidak sedikit sekarang kejadian anak-anak SD itu sudah pacaran. Anak-anak SD mohon maaf pemerkosaan. Itu karena disebabkan salah satunya derasnya teknologi yang tidak bisa dikontrol lagi, sehingga menyebabkan generasi-generasi kita itu rusak. Tapi untuk kemajuan zaman, anak kita tidak boleh dijauhkan dari handphone. Tapi butuh pengawasan terhadap penggunaan handphone yang anak kita gunakan. Sehingga teknologi ini bukan kita tolak, tapi kita beriringan maju bersama dengan teknologi. Dan Islam tidak melarang teknologi itu sama sekali. Saya lanjutkan nih, Pak. Jadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa orang tua itu punya peran lebih buat anaknya supaya anaknya itu tidak terjerumus ke pacaran. Yeah. Menurut Bapak, selain orang tua itu apakah ada pihak-pihak lain yang punya peran supaya pacaran itu bukan menjadi hal yang lumrah bagi seorang remaja muslim? Ya, tadi 3 hal yang saya sampaikan. Salah satu untuk membuat anak kita itu tidak terjerumus dalam pacaran, memang peran orang tuanya untuk mengawasi, ya. Peran orang tua untuk mengawasi itu memang peran utama, sehingga anak itu merasa diperhatikan, ya. Terutama anak cewek. Anak cewek itu kalau tidak diperhatikan orang tuanya, terutama ayahnya, ya, dia minta perhatian dari laki-laki lain, ya. Dalam teori psikologi, karena isi saya psikologi, profesi klinis, ya, tidak sedikit, ya, kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang yang menjadi pasiennya itu salah satunya adalah broken home itu sendiri, ya, yang menyebabkan anak cewek yang kurang perhatian kasih sayang orang tuanya, sehingga dia ngambil perhatian
oleh laki-laki lain, itulah cowoknya, ya. Nah, sehingga peran vital untuk mencegah generasi rusak dari pacaran ini memang orang tua, ya. Yang kedua memang sekolah, ya. Sekolah harus bisa memastikan, ya, untuk menjaga, ya, kesucian, ya, kesucian dari fitrah seorang perempuan, ya, yang harus terjaga. Sebagai seorang muslim harus menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Itu sekolah harus benar-benar memberikan edukasi lebih, sosialisasi terhadap bahayanya pergaulan bebas. Salah satunya adalah pacaran. Nah, kalau kita di sekolah-sekolah itu memang harus ada program program untuk mengantisipasi anak ke pergaulan bebas, selain dari narkoba, narkotika, ya, pergaulan-pergaulan pelitih dan lain-lain. Itu salah satunya adalah pacaran. Karena pacaran itu sendiri, ya, kalau ada salah satu diputuskan, itu frustasinya tinggi banget, ya. Frustasinya tinggi banget, semangat sekolahnya tidak ada. Sehingga sekolah memastikan, ya, kalau anak-anak di sekolah tersebut itu terjamin dari hal-hal yang membahayakan. Kedua, yang ketiga, ya memang selain dari orang tua, selain dari sekolah, memang anak kita ini harus kita programkan dengan kesibukan. Salah satunya, kalau kita memang pingin banget anak kita ini menjadi orang yang terhindar dari pergaulan bebas tadi, yang pergaulan dosa tadi, memang kita turunkan kepada lingkungan pesantren, ya. Karena pesantren itu sudah barang tentu laki-laki perempuannya sangat terjaga sekali, sehingga tidak ada yang menjadi pemudah bagi anak kita itu untuk aksesnya mudah ketemu cewek, aksesnya mudah bermotor-motoran. Kalau di pesantren kan sudah program-programnya sudah disusun dengan baik. Begitu. Jadi ada orang tua, ada sekolah, dan berikan lingkungan yang terbaik bagi anak kita. Lingkungan terbaik itu untuk menjaga fitrahnya umur anak kita 13 sampai 15, 15 sampai 18 itu memang pesantren. Karena itu masa-masa kelabilan anak, ya. Anak-anak itu ingin mencoba segala hal yang belum dicoba, termasuk pacaran. Itu pengen dicoba, apa sih enaknya pacaran kayak gitu kan. Nah, itu membahayakan bagi anak, karena percobaan ini bukan percobaan yang bisa diulang. Kalau sudah terjadi, maka susah untuk diperbaiki, sehingga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi lingkungan dari anak itu sendiri berarti menentukan kemungkinan kalau anak itu bisa pacaran atau nggak mungkin pacaran gitu. Iya, benar sekali. Kalau kita lihat, ya, anak-anak itu bergaul sama siapa, ya. Kalau dalam sebuah hadis kan disampaikan, ya, kalau kamu mau melihat dia, maka lihatlah temannya. Ya. Jadi kalaupun misal masnya baik, ya, berteman mohon maaf dengan anak yang memang dalam tanda kutip, ya, agak ugal-ugalan, sebaik-baiknya mas pasti akan terpengaruh. Sekuat-kuatnya pasti akan terpengaruh. Masnya nggak pacaran nih, ya, masnya nggak pacaran, mbaknya pacaran. Ketika berteman terus mbaknya sama cowoknya, masnya selalu sendirian, ya, pasti ada celah dia untuk berpikir kok aku sendirian, ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi lingkungan itu sangat menentukan anak itu sekarang menjadi anak baik atau menjadi anak yang kurang baik. Putus pacar baru, itu kan menunjukkan masih sangat labil, ya, masih sangat labil anak itu, sehingga tidak sedikit, ya, saya pernah ngajar di SMP, saya pernah ngajar di SMK, ya, saya pernah ngajar di MTS juga, ya. Ini tidak sedikit, ya, anak-anak itu yang ganti-ganti pasangan dalam tanda kutip, ya. Sehingga dampak negatifnya sudah barang tentu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama itu mempengaruhi, ya, semangatnya, kalau bahasa anak sekarang. Kenapa kamu pacaran? Itu untuk memberi semangat, katanya, ya. Nah, tapi negatifnya, ya, ketika putus maka itu hilang, kayak harapan itu tidak ada, ya, kayak tidak ada lagi yang baik di muka bumi ini kecuali dia kembali lagi kepada saya, gitu kan. Sehingga dampak negatifnya susah kontrol diri, poin, ya. Dampak anak yang pacaran itu susah kontrol diri, ya. Bahkan mohon maaf, ya, fenomena anak sekarang kalau sudah pegang HP, sudah cerita sama pacarnya dipanggil ibunya, tidak ini, ya,
nggak ngelihat jam, ini udah jam 1 malam masih saja chat-chatan dan lain-lain. Karena itu tadi dirasa itulah semangatnya, ya. Sehingga kontrol dirinya susah. Disuruh makan juga susah, disuruh sekolah juga susah, disuruh ibadah juga susah. Itu salah satu dampak dari anak pacaran. Sehingga pacaran itu memang susah untuk mengontrol diri, susah untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Karena dia melakukan sama pacarnya, ya, sama lawan jenisnya, ya seinginnya saja kayak gitu loh, semaunya saja, sehingga kontrol dirinya nggak tahu ini dilarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak bisa kan? Karena udah kecintaan dia itu lebih tinggi dari apa ilmu yang dia miliki, sehingga kontrol dirinya itu lebih kepada emosi, ya, sehingga kalau ada apa-apa hubungannya yang tidak bagus dengan pasangan pasti emosinya tinggi. Nah, inilah salah satu penyebab anak kita kesulitan untuk belajar. Salah satunya adalah penyebab dari pacar. Kan alasan kalau ada pacar belajarnya semangat, nah itu kan penyemangat belajar, ya. Tapi sama aja kalau lihat hasilnya, ada pacar nggak ada pacar hasilnya sama saja. Itu kan menunjuk hanya sebatas melankolis seorang anak saja, gitu kan, agar dibenarkan kalau pacaran itu membuatnya semangat, gitu. Yang kedua, ya, selain dari susah kontrol diri, ya, anak-anak yang pacaran itu adalah anak-anak yang susah mendengarkan, ya. Karena apa, ya? Ketika dia sudah kontrol dirinya sudah hilang, dia tidak melihat lagi yang disampaikan orang tuanya apa benar untuk kebaikan, apa untuk keburukan, apa untuk dirinya di masa depan. Dia nggak mikir lagi, ya. Tahu dia, ya, apa yang dia lakukan sekarang ini saja, seolah-olah hidup itu hanya sebatas ini indahnya. Dia tidak berpikir lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, setelah sekolah ini tuh mau melanjutkan kemana, setelah lanjutkan kemana, kuliah mau kerja di mana. Tidak, dia tidak sempat berpikir kayak gitu. Yang penting aku menjalani kehidupanku sekarang dulu saja, ya, untuk ke depan itu ngalir saja, ya. Kayak gitu, Pak. Kalau untuk menghindari pacaran itu, apakah ada kayak kegiatan atau tempat-tempat yang sebaiknya dikunjungi, atau ada semacam komunitas atau apa gitu Pak yang positif yang sesuai? Iya. Kembali, ya, untuk agar generasi-generasi kita, adik-adik kita atau anak-anak kita ini jauh dan terhindar dari dari pacaran ini, dari dosa pacaran ini, memang kita harus memilih, ya, lingkungan yang tepat untuk anak ini. Kembali, orang tua, ya, itu mengawasi anak itu adalah faktor utama, ya, sehingga orang tua tahu temannya anakku ini siapa, ya, lingkungan anakku ini siapa. Kalau ini anak di rumah, ya, beda nanti. Kalau memang mau di pesantren, itu adalah lingkungan yang tepat untuk menghindari anak pacaran untuk saat ini, ya. Kalau selagi masih di umum, ya, masih berkemungkinan bisa main kucing-kucingan sama orang tuanya, ya, masih bisalah berbohong untuk orang tuanya untuk ketemu pacarnya, ya, untuk ketemu orang-orang yang dia harapkan. Nah, sehingga untuk mengisi, ya, agar generasi-generasi kita ini terjauh dari dosa dan maksiatnya pacaran ini, memang kita harus memilihkan, nah, tempat-tempat yang memang bisa membuat dirinya berkembang. Salah satunya adalah komunitas, ya. Kalau misal, ya, di SMA itu ada rohis, ya. Walaupun anak rohis pun sekarang saya lihat sudah tidak lagi dalam tanda kutip murni yang tidak ada pacaran, pasti masih ada, ya. Tapi paling tidak itu adalah komunitas yang bisa menjaga dirinya, ya. Karena di komunitas-komunitas Islam itu baik rohis di SMA, ya, baik itu organisasi siswa intra sekolah, ya, baik itu di unit kerohanian Islam di kampus, itu pun sebenarnya bukanlah tempat orang-orang yang suci sebenarnya, tapi orang-orang yang ingin berusaha menjadi baik, ya kan, orang-orang yang ingin belajar banyak tentang agama, ingin menjaga lingkungan, sehingga yang bisa memastikan benar, ya, anak kita ini di jalur yang benar, di jalur yang salah, itu kembali, ya, kepada pengawasan dan pemantauan orang tua itu sendiri. Kembali ke peran orang tua, ya Pak.
kan tadi sudah disampaikan kalau orang tua itu punya peran yang sangat besar. Mm-mm. Eh, Bagaimana sih sebaiknya orang tua itu mengarahkan anaknya untuk membuat keputusan tentang pacaran ini? Karena kan biasanya kalau anak muda zaman sekarang seperti yang tadi Bapak katakan, kadang kucing-kucingan gitu, terus Iya. pergi berpamit gitu Pak. Iya. Eh, Orang tua dalam perannya mengantisipasi anak terjun di pergaulan bebas memang berat di dalam tantangan teknologi saat ini, karena orang tua saat ini tuh lebih pintar anaknya ya. Sekarang kalau kita melihat orang tua dikerjain oleh anaknya ya karena apa? Karena yang pertama teknologi, penguasaan handphone sudah barang tentu anaknya lebih menguasai ya, sehingga orang tua ya walaupun usia anak sudah 17 sudah 18 tahun tapi tetap penggunaan handphone, jajan, uang, materi itu tetap dari orang tua. Makanya orang tua dalam mengatasi anak ya untuk agar terjauh dari pergaulan bebas ini, di rumah ciptakan suasana yang menyenangkan ya. Bagaimana caranya anak ketika pulang dari sekolah betah di rumah ya. Kalau zaman sekarang ya wifi misalnya, agar anak-anak kita betah di rumah salah satunya adalah pengikatnya wifi ya. Nah wifi pun bukan hanya sebatas wifi yang untuk menyenangkan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kan kalau ada wifi, game dan lain-lain, tetap pemantauan. Yang kedua, ciptakan juga ya perhatian kepada anak ya. Makan siang, kalau anak udah gede kan nggak ditanyain lagi, sudah makan belum mas, sudah makan belum nak, sudah makan. Perhatian seorang ibu terhadap anaknya ya, perhatian seorang ayah terhadap anaknya, itu membuat anak nyaman di rumah. Selain dari itu, ciptakan suasana pendidikan, buatkan perpustakaan pribadi, buku-buku bacaan ya. Siapkan hal-hal yang menopang untuk anak itu berkembang di rumah. Bila perlu kita undangkan guru les privat Mbak. Jadi anak kita benar-benar kita agendakan ya, kita susun jadwalnya sibuk dengan masa depannya, sehingga tidak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sholatnya diperhatikan. Ini yang memang menjadi dasar orang tua. Orang tua sekarang tidak berani memerintahkan anaknya sholat. Boro-boro ingin memperhatikannya, memerintahkan sholat sudah takut ya. Nah ini salah satu nilai yang memang harus ditumbuhkan dalam diri orang tua untuk selalu mengingatkan anak-anaknya kepada ibadah-ibadah yang bersifat ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, yaitu salah satunya adalah sholat. Jadi ciptakan suasana rumah itu yang menyenangkan untuk mengantisipasi anak ini terjun kepada pergaulan bebas. Orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya, apalagi anaknya perempuan, itu harus diperhatikan khusus seperti itu Mbak. Baik itu Pak, kalau gitu saya mau tanyakan, dari tadi kita sudah membahas tentang orang tua yang mungkin melarang anaknya pacaran gitu. Tapi di fenomena sekarang tuh kalau banyak orang tua yang malah bertanya gitu, tapi sudah punya kesempatan orang tua dan jadi itu gimana sih Pak kita memberitahu kepada atau kepada orang tua tuh yang masih malah menyuruh anaknya berpacaran? Iya, ini fenomena yang luar biasa sebenarnya ya. Malah orang tua menganggap anak yang tidak pacaran itu adalah anak yang mungkin dipertanyakan ya. Kamu nggak ada pacar sih kayak gitu kan. Tidak sedikit memang ya. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin ya teguran bagi kita semua yang mungkin anak sekarang, mungkin calon orang tua ya. Sehingga orang tua yang mungkin saat ini menganjurkan kita pacaran ya, belum sempat banyak belajar ketika dulu masa-masa mudanya, karena mungkin mengurusin kita gitu, memberikan nafkah kita. Sehingga untuk menanggapi orang tua yang seperti ini ya, peran kita sebagai akademisi, sebagai kadang-kadang mungkin kita mendengarkan orang tua yang melemparkan omongannya kepada kita, mana pacarmu, bawa ke sini, itu lumrah sekali ya. Nah, cara kita untuk mengatasi orang tua yang seperti itu sebaiknya memang tidak langsung dengan kita to the point ya, memberitahu kepada orang tua dengan hal-hal yang mengejutkan lah ya. Mak, haram pacaran itu haram, ibu nggak boleh nyuruh adik-adik kita
pacaran, karena pacaran itu sendiri tidak menjadi hal yang baik, hal yang positif untuk adik-adik kita. Tapi untuk memberikan itu semua sebagai akademisi, ya sebagai orang yang mungkin saat ini belajar tentang itu, mungkin saat ini mengerti itu, mendalami itu, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, orang tua yang seperti itu memang harus diberikan edukasi secara perlahan-lahan. Ya, kalau bisa menggunakan pendekatan emosional, ya, pendekatan mengapa tuh Bu, ya dari hal-hal yang mendasar. Bercerita dulu nanti tentang masa lalunya yang pacaran. Pasti ibu yang mungkin orang tua yang menyarankan seperti itu karena punya cerita masa lalu kayak gitu loh. Jadi dia tidak akan melarang anaknya pacaran kalau dia hubungan sama sama bapaknya berhubungan juga kayak gitu, sehingga itu turun temurun, ya udah hal yang biasa, dan ini harus kita luruskan, ya, karena kita belajar, terutama kita Islam punya tuntunan yang menurut saya sangat-sangat komprehensif, ya. Salah satunya pacaran ini, ya, dalam beberapa juga dalil disampaikan, ya, kalau antara laki-laki dan perempuan itu memang harus membatasi diri, ya. Bahkan dalam hadis pun disampaikan, ya, kalau kita lawan jenis lebih banyak menundukkan kepala, gitu kan, karena itu berpotensi, ya, berpotensi untuk untuk melakukan dosa, bermaksiat tadi, ya. Semakin lama kita melihat, kan disitulah, ya, pandangan pertama yang membuat jatuh cinta, untuk menyadarkan orang tua yang mohon maaf mungkin, ya, punya cerita punya cerita kisah kasih cinta sebelumnya itu dengan bapaknya, dengan pasangannya, yang mungkin itu bukan untuk kita lanjutkan, tapi untuk kita perbaiki, sehingga, ya, benar-benar generasi kita ini fokus dan konsentrasi, ya, dengan masa depan tanpa melanggar, ya, syariat-syariat, misal hukum-hukum Islam itu sendiri. Termasuklah dengan orang yang mungkin menolak hukum pacaran haram, gitu kan? Ya tidak apa-apa, kita punya pandangan masing-masing. Tapi kalau bicara tentang perspektif agama, maka kita harus bertuntunan kepada Al-Quran, bertuntunan kepada hadis, bertuntunan kepada ijtima para ulama seperti apa. Dan sampai detik ini saya belum menemukan, ya, Ustadz kayak Ustadz Abdul Somad ya melarang, Sa'adi Hidayat yang melarang. Belum ada ustadz yang boleh, silakan anak muda berpacaran itu boleh, ya. Tapi berbagai ustadz mengemas penyampaiannya dengan cara-cara sesuai dengan kaidahnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Saya juga tadi kan kita sudah membahas tentang mungkin peran orang tua, kemudian peran bagi kita atau sertifikat akademik tentang bahaya pacaran. Kalau dari kita nanti kan sebagai masyarakat umum gitu, itu langkah-langkah dari masyarakat itu yang bisa untuk menghindari atau kita memberitahu untuk menghindari pacaran itu bagaimana, ya? Oh iya, kalau kita masyarakat umum, ya, saat ini mungkin kita melihat sendiri, ya, masyarakat umum sudah juga merasa biasa, anak pacaran itu sudah biasa. Bahkan mohon maaf, sekarang misal baru semalam biasa itu lewat, ada seorang remaja di pinggir jalan di atas motor, cium-ciumannya itu biasa saja, ya. Jadi saya merasa, ya, walaupun itu suami istri, ya nggak juga untuk di pinggir jalan. Salah satu juga masyarakat di dalamnya, ya, memang terutama di lingkungan kita sendiri, mungkin dari dalam diri kita sendiri, ya, di dalam kita sendiri memang harus kita sadari, ya, kita bisa berkontribusi, ya, melewati langkah-langkah kita, terutama, ya, diri kita sendiri. Kita pastikan kita sudah dapat mengetahui ini, kita tidak pacaran dan lain-lain, kita jaga itu. Jangan sampai kita memungkiri kebenaran yang kita yakini sendiri, karena kebenaran yang kita ketahui, ya, tapi tidak kita lakukan, maka itu kebenaran yang tidak ada gunanya, ya. Itu hasil cari kemunafikan, ya. Tahu itu benar tapi tidak dilakukan. Nah, sebagai masyarakat umum, ya, yang kita mungkin, ya, masyarakat yang belum sempat belajar, ya, mengenai hukum-hukum Islam secara detail kayak gitu, bermuamalah secara syariat kayak gitu kan,
hukum-hukum yang memang dalam kehidupan kita secara Islam sendiri itu sudah diatur, termasuklah hukum pacaran ini di dalam Islam sendiri ya memang tidak ada yang membolehkan, sehingga kita sebagai masyarakat umum ya harus di dalam sesuatu hadis disampaikan ketika melihat kemungkaran, kalau kamu tidak bisa menggunakan dengan kata, dengan perbuatan, terakhir didoakan ya. Kalau memang tahu kita melihat masyarakat kita ada yang mungkin tidak sesuai, kalau kita berani kita sampaikan ya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sopan. Kalau kita tidak sanggup menyampaikan ya udah ya kita doakan ya, kita doakan karena kita tidak bisa lagi berbuat secara lisan maupun segala perbuatan, lalu kita serahkan kepada Allah. Itu tugas kita sebagai masyarakat umum dalam melihat fenomena-fenomena pacaran anak-anak kita saat ini ya. Ketika kita melihat itu ya, anak-anak kita atau generasi kita yang tidak sesuai itu norma sosial maupun norma agama, tugas utama kita adalah mengingatkan ya, menyampaikan ya, dengan cara yang baik-baik ya. Jika sudah disampaikan juga tidak diindahkan, itu berarti tanggung jawab kita sebagai masyarakat sosial ya itu sudah luntur ya, tinggal kita doakan saja, mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan kepada jalan-jalan kebenaran lagi. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum untuk mengantisipasi terjadinya generasi pacaran ini, generasi yang sudah sangat lumrah dengan pacaran, dan seolah-olah sekarang itu pacaran itu sudah menjadi sesuatu yang umum, yang tidak tabu lagi lah kayak gitu kan. Justru tadi orang tua ya tidak pacaran malah aneh. Nah ini memang PR kita bagaimana mengembalikan ya, yang benar itu memang benar ya, yang salah itu memang harus kita katakan salah, begitu Mbak. Dengan hal itu mungkin bagaimana ya Pak, awal dan yang paling mudah untuk mendekatkan generasi muda itu dengan masalah yang akan dibilang langkah paling mudah ada menjadi pacaran. Menjadi Generasi muda itu untuk menjadi pacaran itu menghindari ya. Awal dari paling mudah. Iya. Untuk menghindari generasi muda kita ini dengan pacaran, langkah yang paling awal yang harus kita lakukan, kalau saya secara pribadi ya, hadirkan kegiatan-kegiatan positif kepada anak-anak tersebut ya. Hadirkan sesuatu yang positif pada anak-anak tersebut seperti yang saya sampaikan tadi ya. Hadirkan hobi-hobi mereka, bakat-bakat mereka. Itu kita baca potensinya ya. Kalau misal hobi futsal ya, masukkan ke klub futsal ya, agar waktunya dihabiskan dengan hobi-hobinya, yang itu adalah positif, yang itu adalah keterampilannya, yang itu adalah mengembangkan dirinya, dan itu yang pasti tidak mendatangkan dosa pada anak, dampak negatif pada anak itu sendiri. Hadirkan kepada anak-anak itu pada hobi-hobinya. Yang kedua ya, selain dari anak itu dihadirkan, didekatkan dengan pada hobi-hobinya, diberikan ruang untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua ya, pastikan ya anak-anak kita, generasi-generasi kita, teman-teman kita ini punya komunitas, teman-teman. Pastikan teman-temannya. Siapa teman-temannya ya? Karena apa? Karena teman-teman itulah yang membuat dirinya positif, yang membuat dirinya negatif ya. Yang pasti ya budaya Islam pada perempuan sangat ketat kayak gitu kan, tutup aurat ya kan. Islam sudah itu agar potensi-potensi yang membuat anak-anak muda ini hancur ya, tergoda ya, akhirnya sangat seksi banget ya, cantik banget ya gitu. Itu sudah diatur oleh Islam, dia sudah diantisipasi, sehingga kita benar-benar mempersiapkan generasi ini agar jauh dari dosa dan maksiat, sehingga fokus kepada masa depan, fokus kepada karir, fokus kepada cita-cita yang diinginkan. Insya Allah anak yang tidak pacaran itu insya Allah ya masa depannya lebih baik ya. Karena apa? Input yang bagus saja belum tentu mengeluarkan output yang bagus. Tapi kalau inputnya saja sudah keliru, maka outputnya tidak akan mungkin akan lebih baik.
Nah, sehingga ya pacaran ini saya sampaikan investasi dosa sejak dini. Ya. Nah, kita saja tidak berpacaran saja dosa kita terus dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tambah kita pacaran, tambah menginvestasi dosa. Pacaran yang seperti apa? Pacaran yang seperti yang saya sampaikan tadi. Halayak umum sekarang pacaran itu adalah jalan berduaan, umbar kemesraan, ya, umbar janji, ya. Itu pacaran yang kita pahami. Adakah pacaran yang Islami ya gitu? Itu pertanyaan itu. Pacaran yang Islami, ya. Pacaran yang Islami tidak ada. Mungkin ada bahasanya, ya. Sekarang kalau misal kita mau menikah ta'aruf, itu pun kalau sudah mau menikah sebenarnya, ya. Kalau butuh ta'aruf karena butuh mengenal, dan ta'aruf pun tidak langsung direct orangnya ke orangnya, ada penengahnya, ya, ada ustadznya atau ada keluarganya, ya, sehingga itu menghindari hal-hal yang negatif yang mungkin ya akan terjadi di luar pikiran kita, begitu nggak? Kemudian apa sih harus dilakukan oleh para muslimin yang sudah terlalu pacaran? Oh iya, baik ya, karena apa namanya, Allah itu maha pengampun, ya, maka tidak lain dan tidak bukan ya generasi-generasi yang mungkin sudah terlanjur pacaran, ya, harapannya memang sudah sejatinya ya ditunda terlebih dahulu. Ditunda seperti apa? Diputuskan. Ya kalau berani, kalau memang benar menganggap pacaran, ya diputuskan. Kalau memang berat untuk memutuskan, ya disampaikan kita akan bertemu pada waktunya, ya. Dan kalau misal memang masih berat juga, ya, biasanya ada orang kalau putus itu banyak ancaman, ya, ancaman serahkan. Kalau memang apa yang kita putuskan benar, insya Allah Allah akan mengganti ke yang lebih baik. Jadi apakah tetap boleh pacaran setelah menikah itu apakah diperbolehkan atau tidak? Justru memang yang saya rasakan adalah nikmatnya pacaran itu setelah menikah, ya. Karena kenapa? Ya, karena kenikmatan berumah tangga itu sudah hilang kalau kita sudah pacaran terlebih dahulu. Kemesraan, bahasa-bahasa melankolis, bahasa-bahasa kasih sayang. Kalau kita sudah dari SMP pacaran, itu udah bosen, nggak? Sayang, itu udah biasa. Tapi kalau kita tidak pacaran, tiba-tiba nikah, kita merasakan sayang, geli gitu, gimana? Baru terasa nikmatnya. Justru memang beberapa aktivis Islam itu menulis ini semua, ya, nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Karena kenikmatan itu menjadi halal, Mbak, ya. Kalau pacaran itu menjadi haram. Tapi kalau pacaran setelah pernikahan itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Kita mau melakukan apa saja, mohon maaf, ya, kita sudah dihalalkan. Karena memang Islam itu sungguh indah, ya, untuk kita pelajari lebih dalam. Termasuklah dalam kita menjalin hubungan lawan jenis. Sehingga ya kepada generasi sekarang sebaiknya hindari, ya, pacaran, karena dampak negatif dari pacaran itu banyak sekali. Kalaupun ada dampak positifnya, itu hanya analogi-analogi, rasionalisasi untuk agar tetap dibolehkan saja pacaran. Oke, dia mungkin masih belum sampai hidayahnya, ya. Mungkin monggo untuk banyak mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan tausiah-tausiah. Sebagai penutup dari wawancara kita, pesan kepada generasi muda, ya, baik itu anak-anak berusia remaja, dewasa, anak-anak kuliah, ya, jadilah tipe manusia yang optimis maupun tipe manusia yang progresif, ya. Jadi manusia yang optimis lawan dari manusia yang pesimis, manusia yang progresif lawan dari manusia yang realistis. Pacaran adalah manusia-manusia yang realistis. Saat ini mungkin mendengarkan term pacaran kayak sesuatu kenikmatan, ya. Tapi belum tahu dampak negatif dari pacaran ini setelah menikah 10 tahun bahkan umur hidupnya. Jadi menjadi tipe manusia yang optimis itulah manusia-manusia yang punya harapan di masa yang akan datang. Menjadi manusia yang progresif itulah manusia-manusia yang hidupnya ingin terus belajar, baik dengan kebaikan maupun dengan kebenaran. Karena tidak ada manusia yang hidup mulia tanpa tuntunan dari agama. Pacaran adalah sesuatu yang
tidak punya dasarnya dalam Islam. Sehingga sebisa mungkin tinggalkan pacaran, sebisa mungkin ya berpacaranlah setelah pernikahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas apa yang sudah saya sampaikan. Semua kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu karena memang kelemahan dan kebodohan dari diri saya sendiri. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.